Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safis me, Safis here. Balik lagi di episode kedua dari podcast ini, Pelan-Pelan Paham. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mental health dan Islam. Kalau kemarin kita itu ngebahas tentang spesifik gitu ya, topik spesifik dari mental health atau gangguan kesehatan mental itu sendiri, yaitu OCD gitu ya. Kalau kali ini kita akan membahas lebih general, lebih umum, yaitu ya historical dari mental health di dalam sejarah Islam. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu mental health itu bukan lagi hal yang asing gitu. Ya, bukan hal yang ditiadakan, bukan hal yang baru gitu ya bagi di dalam Islam. Aku di sini akan membahas satu artikel ilmiah yang lagi-lagi juga disusun oleh Dr. Rania Awad dan rekan-rekannya, yang judulnya Mental Health in the Islamic Golden Era, The Historical Roots of Modern Psychiatry. Jadi ini akan membahas tentang kalau kita tarik garis lurus ke belakang gitu ya, dalam dunia psikiatri modern saat ini, itu akan ketemu gitu ya, bahwa itu akan ketemu dengan sejarah Islam juga gitu kan, akan ketemu juga dengan sejarah Islamnya kayak gitu. Dan di sini kita akan pertama itu membahas tentang apakah Islam itu membahas tentang mental health itu sendiri gitu kan. Bagaimana Islam membahas tentang mental health. Dan di sini ada beberapa penjelasan atau poin-poin yang dibahas di sini gitu. Yang pertama itu tentang bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya legal maxim states atau bahasa Arabnya al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi ini adalah kaidah-kaidah fikih. Jadi ya, kaidah-kaidah fikih. Jadi di dalam kaidah-kaidah fikih ini disebutkan bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk menunaikan kewajiban dengan sendirinya akan menjadi wajib. Oke, pelan-pelan ya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk menunaikan kewajiban dengan sendirinya menjadi wajib. Jadi misalnya kita contohkan gitu ya. Contohnya, kewajiban utama kita sebagai muslim adalah sholat 5 waktu. Itu wajib. Nah, syarat mutlak untuk seseorang bisa sholat itu adalah harus membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas, dan perlu untuk wudhu gitu ya. Nah, maka berwudhu itu walaupun secara esensi bukan ibadah wajib yang mandiri gitu ya, bahwa diwajibkan untuk wudhu, tapi menjadi wajib bagi orang yang mau sholat gitu. Karena tanpa wudhu kewajiban sholatnya jadi nggak sah gitu. Jadi ya kayak gitu. Kewajiban yang segala sesuatu yang diperlukan untuk menunaikan kewajiban dengan sendirinya dia akan menjadi wajib gitu. Itu contohnya. Makanya nggak heran kalau misalkan kesejahteraan fisik dan mental itu udah lama dijunjung tinggi oleh ulama muslim sebelumnya, karena kesejahteraan fisik dan mental itu dianggap sebagai prasyarat untuk menunaikan kewajiban wajib seseorang gitu. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya, di banyak hukum-hukum Islam akan sangat sering gitu ya menunjukkan perhatian besar ke kewarasan sebagai manusia gitu, atau kapasitas mental kita sebagai manusia gitu, yang dicantumkan di setiap bab sebagai syarat untuk memenuhi
kewajiban beragama, kewajiban bersosialisasi, kewajiban kita sebagai makhluk sosial, termasuk juga ritual-ritual ibadah kita, sholat, zakat, puasa, dan juga dan juga tentang hubungan kita secara interpersonal atau bermuamalah gitu ya dengan sesama manusia gitu, transaksi keuangan, akad nikah, terus juga akad jual beli tanah misalkan, terus juga berdagang, kontrak pernikahan dan lain-lainnya kayak gitu. Dan itu kesehatan fisik dan mental itu menjadi prasyarat juga bagi kewajiban-kewajiban kita dalam beragama tersebut gitu yang udah dicontohkan tadi kayak gitu. Dan yang kedua atau yang selanjutnya itu di sini dibahas kalau misalkan ternyata di dalam Islam itu juga ada yang namanya istilah maqasid syariah. Jadi maqasid itu artinya maksud dan tujuan. Kalau syariah ya itu hukum Islam gitu. Jadi maqasid syariah adalah maksud dan tujuan dari hukum-hukum Islam seperti itu. Nah, adanya maqasid syariah ini itu untuk mewujudkan kewajiban sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat atau kerugian, bahaya atau dampak negatif gitu. Jadi misalkan para ulama itu tuh menganjurkan untuk ya para ulama-ulama lainnya gitu yang akan melakukan ijtihad atau pengambilan keputusan dalam hukum-hukum Islam itu menerapkan maqasid syariah ini gitu. Jadi di dalam maqasid syariah ini ada 5 poin. Dan salah satu dari 5 poin ini itu ada menjaga pemeliharaan akal atau kapasitas mental kita sebagai manusia gitu. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam itu harus memelihara, harus bertujuan atau bermaksud untuk melindungi kapasitas mental kita atau pemeliharaan akal kita. Dan bahkan ulama muslim itu memandang kondisi emosi yang tidak stabil kayak ya amarah gitu ya, marah besar gitu, itu sebagai penghalang bagi penilaian kognitif yang sehat, sehingga disarankan atau dianjurkan untuk para hakim yang akan melakukan pemutusan hukuman gitu ya terkait dengan kasus-kasus gitu ya di dalam Islam gitu, jangan ketika lagi kondisi marah besar gitu atau emosi yang tidak stabil, karena ini akan berpengaruh besar terhadap keputusan-keputusan yang akan diambilnya. Dan selanjutnya yang dijelaskan di sini juga termasuk bahwa ketika dulu sebelum ada Islam, bagaimana masyarakat memandang sebuah penyakit itu sangat berbeda ketika Islam itu datang gitu ya, atau wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi sebelum adanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu penyakit mental, penyakit apapun gitu ya, pokoknya sakit gitu ya, penyakit maupun fisik maupun mental itu dianggap sebagai hukuman atau disebut sebagai hukuman atau balasan atas dosa, terus juga akibat dari marahnya Tuhan kayak gitu. Nah, ketika Islam itu datang, wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, penyakit itu
justru dianggap sebagai ujian bagi kita dan akan diberi pahala bagi orang yang bersabar. Bahkan sakit yang kita rasakan itu bisa menggugurkan dosa kita gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya penyakit itu dianggap sebagai amarah dari Tuhan, terus kutukan gitu ya, kutukan bagi kita, terus akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan mereka menganggapnya bahwa kita tuh nggak punya usaha untuk menghilangkan penyakit tersebut. Kita tuh pokoknya kalau misalkan emang penyakitnya itu hilang, itu ya karena Tuhan udah nggak marah lagi aja, atau ya kutukannya dicabut sama Tuhan kayak gitu. Jadi kita nggak punya usaha atau kita tidak diberikan kesempatan untuk menyembuhkan atau ya berusaha untuk menghilangkan penyakit ini atau berusaha melakukan apapun gitu. Kita nggak ada dikasih kesempatan untuk itu gitu. Dan ketika Islam datang itu justru menenangkan kita ketika kita punya sakit, kita dikasih sakit gitu ya, kita kena penyakit, itu justru menenangkan kita bahwa ini ujian buat kamu, dan kalau misalkan kamu sabar, kamu akan dapat pahala. Dan juga setiap sakit yang kamu rasakan itu akan menggugurkan dosa kamu gitu. Jadi revolusi ini atau perubahan yang terjadi ini itu membuat masyarakat itu lebih positive thinking terhadap Tuhan, dan juga positive thinking tentang keadaan mereka atau kondisi mereka yang sedang sakit kayak gitu. Dan kalau sebelumnya itu masyarakat di Arab pada saat itu mengucilkan atau mengasingkan orang-orang yang sakit, jadi lebih ya diasingkan lah pokoknya orang-orang yang sakit pada saat itu. Ketika Islam datang, di sini Rasulullah justru keterbalikan gitu ya, bahwa masyarakat harus untuk bisa menumbuhkan masyarakat yang sehat gitu, atau sistem sosial yang sehat, itu kita harus mengunjungi orang-orang yang sakit kayak gitu dan memberi dukungan kepada orang-orang yang sakit kayak gitu. Jadi ketika Islam datang justru ini jadi perubahan yang besar gitu ya di masyarakat pada saat itu. Dan kalau misalnya kita mau majuin gitu ya timeline-nya ke masa kejayaan Islam di abad ke-8 dan seterusnya, di situ Al-Balkhi yang kita udah omongin kemarin, jadi Al-Balkhi itu mendefinisikan kesehatan itu mirip dengan definisi kesehatannya WHO gitu. Jadi kesehatan itu didefinisikan bukan tidak ada penyakit. Jadi sehat itu bukan cuman nggak ada penyakit, tapi sehat itu berarti sejahtera secara mental, secara sosial, dan pastinya secara fisik gitu. Dan untuk mencapai kesejahteraan ini semua gitu ya, sosial, mental, dan fisik, itu butuh mempertimbangkan keduanya gitu, atau mempertimbangkan antara fisik dan juga mental kita. Jadi di dunia kesehatan mental atau psikologi atau psikiatri ya, pokoknya di dunia kesehatan mental itu ada yang namanya Herbert Benson. Jadi dia itu mengkritik para dokter, para psikiatri, ya dunia kesehatan dan dunia medis di dunia, bahwa kenapa mereka itu meniadakan interaksi antara kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Jadi mereka itu pada saat itu kesehatan mental dan kesehatan fisik itu dipisah gitu, dan tidak ada kaitannya sama sekali. Dan Herbert Benson ini mengkritik bahwa nggak kayak gitu. Antara mental dan fisik itu tuh saling terhubungan dan bahkan nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Dan ternyata kritikan ini itu juga dilontarkan atau dibawa oleh
Al-Balkhi pada saat itu gitu. Jadi pada saat itu ketika lagi masa kejayaannya Islam gitu, Al-Balkhi di situ mengomentari atau mengkritik bahwa uh, kesehatan mental dan juga kesehatan fisik itu nggak bisa dipisahkan dan harus dipertimbangkan kaitan antara keduanya kayak gitu. Dan ini mirip gitu ya kejadiannya. Dan kritikan Herbert Benson itu ternyata sudah dilakukan juga gitu pada saat masa kejayaan Islam pada saat itu kayak gitu. Dan kalau misalkan kita pikirin juga ya, ternyata kan udah banyak banget gitu ya penelitian tentang kaitannya kesehatan fisik dan juga kesehatan mental gitu. Contohnya sakit jantung itu juga ternyata dipengaruhi oleh stres atau penyakit mental gitu ya. Sampai akhirnya bisa kena penyakit jantung kayak gitu. Terus gak usah berat-berat deh kayak mah gitu. Sakit mah, sakit GERD itu juga justru fenomenanya sekarang itu lebih banyak dipengaruhi oleh sakit mental atau stres gitu ya dibandingkan dengan faktor fisik kayak gitu. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin tentang MAH dan GERD, kalau misalkan dia penyebabnya adalah karena stres gitu ya, karena beban pikiran, beban emosional kayak gitu, itu juga kan mempengaruhi gimana kita makan, gimana kita tidur gitu kan. Jadi sesederhana kita ketika kita menghadapi stres, itu kita jadi nggak enak badannya, jadi nggak nafsu makan, jadi susah untuk tidur, kalaupun bisa tidur itu bangun-bangun setiap di malam harinya kayak gitu. Terus pola tidurnya tuh juga jadi berantakan dan itu bisa sangat mempengaruhi dan bisa akhirnya jadi kena GERD atau sakit MAH kayak gitu. Ya, itu udah umum banget sih diketahuin dan jangan dilupakan bahwa itu adalah kaitan antara kesehatan fisik dan mental dan kita harus menyeimbangkan keduanya, jangan hanya fokus ke sakit fisiknya aja tetapi juga ke kesehatan mentalnya juga kayak gitu. Di dalam artikel ini itu juga ngebahas tentang bahwa ketika masa kejayaan Islam itu nggak hanya penelitian-penelitian tentang kesehatan mental, ya karena sebelumnya kita ngebahas tentang penelitian-penelitian dan juga bagaimana Al-Balkhi itu mendefinisikan, membuat karya tentang kaitan antara badan dan pikiran, kesehatan mental dan kesehatan fisik, dan ternyata inovasi atau kelanjutan dari penelitian-penelitian ini itu membawa mereka memunculkan atau meresmikan poli kejiwaan di salah satu rumah sakit Islam pada saat itu gitu. Jadi mereka tidak hanya berteori tapi juga mempraktikkan gitu ya, mempraktikkan dengan membuka bangsal jiwa pada saat itu. Jadi pada saat itu di abad ke-8 diresmikan sebuah poli atau bangsal kejiwaan di salah satu rumah sakit Islam pada saat itu. Dan rumah sakit itu pun dibangun dari hasil donasi atau wakaf gitu ya. Dan juga disubsidi oleh pemerintahan Islam pada saat itu kayak gitu. Jadi disitulah mulai inovasi atau dimunculkannya poli bangsal kejiwaan pada saat itu pertama kali kayak gitu. Dan sampai akhirnya mereka membangun institusi psikiatri Islam tersendiri yang namanya itu Bimaristan. Jadi Bimaristan ini itu menggunakan sistem perawatan sendiri gitu ya. Jadi dia berbeda dengan rumah sakit yang pada umumnya. Dia kalau misalkan kalian bisa search gitu ya, Bimaristan itu yang keluar mungkin tidak sesuai atau ya tidak sesuai dengan gambaran yang ada di pikiran kita.
seperti rumah sakit pada umumnya gitu ya. Mereka benar-benar mempertimbangkan mulai dari bangunannya, sistemnya, terus juga para pekerja medisnya gitu, tenaga medisnya, terus juga bagaimana mereka berpakaian gitu ya, para tenaga medisnya itu sangat mempertimbangkan kesehatan mental. Mereka di Bimaristan ini itu lebih membangun rumah sakit ini supaya lebih ramah atau lebih natural gitu ya, lebih alami. Jadi banyak misalkan dia bangunannya terbuka gitu ya, tidak tertutup seperti rumah sakit pada umumnya. Terus juga di sana ada sumber air mata atau ya mungkin bisa dibayangkan kayak air mancur supaya ada suara gemericik air yang bisa menenangkan dan bisa menjadi salah satu metode menenangkan para pasien kayak gitu. Selain itu, institusi ini tuh juga didukung atau dibangun melalui dana donasi atau zakat dan juga wakaf dari masyarakat muslim pada saat itu dan disubsidi juga oleh pemerintahan Islam pada saat itu. Kayak gitu. Dan ini menarik banget gitu ya karena sampai saat ini sih sebenarnya aku belum pernah mengunjungi rumah sakit jiwa di Indonesia, tetapi melihat deskripsi yang dijelaskan gitu ya di artikel ini mengenai Bimaristan itu sangat berbeda dengan rumah sakit yang biasanya kita datangin kayak gitu ya, kita kunjungi gitu, yang dia itu lebih ya konsepnya memang rumah sakit gitu ya, rumah sakit yang biasa kita bayangkan gitu ya, yang biasa kita datangin dari dulu kan memang monoton ya, sama aja kayak gitu, warna putih segala macam, ada stainless steel, terus juga terlalu formal gitu ya. Kalau misalkan di Bimaristan ini mereka lebih ke natural, terus juga para pekerjanya, dan bahkan di dalam Bimaristan ini tuh nggak cuman ada kayak perawat, terus juga ada dokternya, ada psikiatrisnya, itu nggak cuman itu, tapi di dalamnya itu juga ada para imam, ustadz gitu yang memang di sana tuh mereka membantu berkontribusi untuk para pasien di sana kayak gitu. Jadi pada era itu memang kesehatan mental dan juga pasien-pasien dari gangguan mental gitu ya, itu sangat didukung, sangat didukung kesehatan mentalnya. Dan kalau misalkan kita bisa lihat juga gitu ya, pemerintahan pada saat itu mensubsidi rumah sakit Islam dan juga Bimaristan pada saat itu tuh bukan hanya bertujuan untuk memajukan pengetahuan dalam penelitian ilmiah gitu, tetapi juga mereka itu melayani para penderita gangguan mental dan kaum miskin sebagaimana diwajibkan oleh hukum Islam gitu. Dan kalau misalkan kita bisa lihat langsung di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 5, aku bacain artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Itu arti dari surat An-Nisa ayat 5. Ayat ini itu udah jelas gitu ya, menyebutkan bahwa harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan ya seperti zakat, wakaf, donasi sedekah kayak gitu ya, itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak mampu untuk mengelolanya, termasuk orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental maupun fisik gitu ya. Dan kita harus bertanggung jawab atas kebutuhan mereka dari hasil dari harta tersebut gitu. Kita sebagai masyarakat muslim gitu ya, membantu mereka melalui harta-harta yang sudah dikumpulkan melalui zakat, sedekah, infak
Itu untuk membantu mereka yang mereka tidak punya kemampuan secara fisik maupun secara mental untuk membiayai atau menghidupi hidup mereka kayak gitu. Jadi bukan hanya orang-orang yang miskin ataupun sakit secara fisik, tetapi mereka yang punya yang memiliki atau yang sedang dalam masa gangguan penyakit kesehatan mental itu juga membutuhkan kita sebagai salah satu penggerak dari sistem masyarakat Muslim untuk bisa membantu mereka kayak gitu. Dan ditekankan lagi di akhir ayat ini bahwa ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik gitu. Jadi jangan sampai lisan kita itu juga menyakiti dan justru bisa jadi memperburuk keadaan mereka kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ayat ini udah menjelaskan lah bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang punya penyakit mental kayak gitu. Nah, itu dia poin-poin yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku jelaskan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kalau misalkan kalian mau baca secara detail, karena memang gak semua poin-poin itu bisa aku sampaikan gitu ya. Nanti mungkin aku akan cantumkan mungkin nanti aku akan taruh linknya di deskripsi atau ya dimanapun nanti, atau di komen atau dimanapun ya, pokoknya nanti aku cantumkan, aku taruh linknya kayak gitu supaya kalian juga bisa baca dan rasakan bahwa ternyata Islam itu sedetail ini memberikan kita panduan bagaimana cara kita bersikap dalam masyarakat sosial, terus juga bagaimana kita harus bersikap ketika kita sakit, ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang-orang terdekat kita yang sakit gitu. Dari hal yang paling kecil dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, bagaimana kita harus memandang sebuah penyakit fisik maupun penyakit mental, terus juga dari bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang terdekat kita yang mereka itu punya penyakit mental maupun penyakit fisik, dan juga secara luas gitu ya, bagaimana pemerintahan Islam itu harus berkontribusi terhadap bidang ini gitu ya, sistem kesehatan atau medis ini yang juga harus melayani orang-orang yang punya penyakit mental melalui harta-harta yang memang sudah disalurkan dan sudah diperintahkan gitu ya sama Allah, wajib setiap tahunnya zakat, dan juga ada sedekah juga, dan juga ada wakaf juga. Dan ya, kayak gitu aja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.